Makanya anak kecil yang sakit, kalau saya nyamperin nganjurkan yaitu diwudukan bekas wudu ibunya, apapun penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hadatsana Abdurrahman bin Yunus qala hadatsana Hadim bin Ismail al-Anju qala sami'tu Sa'id bin Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti wajibun famasaha ra'si wa da'ani bil barakah thumma tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi thumma kuntu khalfa dhahri wa nadartu ila khatamin nubuwati baina katifayhi misla rizil hajalah. Diriwayatkan dari Sa'id bin Yazid mengatakan, aku ini berangkat bersama bibiku. Berangkat kepada siapa? Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian bibiku bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku, artinya keponakan, anak ukhti, jadi anak dari saudara perempuanku, wajibun, sakit. Maka Rasulullah SAW mengusap apa namanya kepala, wada'a bil barakah. Kemudian Rasulullah mendoakan dengan barokah. Jadi ini yang kalau ada orang-orang yang nyamperin kiai, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam, kopiah juga set, kok dilalah budak, itu salah sabo, budak kan ya. Lah kalau pada budak kayak kucing, kayak basuhnya itu berarti mari dikok, silain lalu mereka tanggal tuh, kok umur mugis. Jadi apa yang dipraktekkan oleh orang-orang set ditungakni berkah kiai itu bagian sunnah. Bagian apa? Jadi roy kita kan tahunya salaman saja minta berkah, tapi sebenarnya enggak. Kopiah dilepas, seret terus gini. Dan kopiah kayak kopiah itu di insya Allah kiai ini sing semaput. Mengasau baunya seperti bau ketek misalkan. Summa tawaddu'a fasyaribtu min wudu'ihi. Summa kuntu khalfa dhahri. Kemudian aku, kata bibi tadi, melihat Nabi berwudu, kemudian aku meminum bekas wudu Nabi. Kemudian aku melihat dari belakang punggung Nabi, fa nadartu ila khatamin nubuwah kama katibi baina katifaihi misal rizil hajar. Aku melihat dari belakang itu Nabi itu melihat tanda kenabian seperti sebesar itu. Nah, yang nyambung dari ini karena babnya tentang bab mengambil bekas air wudhu untuk berobat itu diperbolehkan. Makanya anak kecil yang sakit kalau saya nyamperin apa nganjurkan yaitu diwudukan bekas wudhu ibunya, apapun penyakitnya, udik, nakal kayak Pak E. Jadi misalkan anak Basuni kok mau anak itu wakal remote dikeprui, itu dipecahi tak dulu sekarang, kayak Pak E. Pulang gak ada. Akhirnya siapa sing ngeluh? Siapa yang diantara yang pusing? Ibunya. Nah, ibunya wudhu bukan wudhu dimandikan ke anak. Kalau ini lebih ekstrim lagi, yaitu bekas Nabi. Jadi yang bekas wudhu Nabi itu mengandung barokah dan itu bagian syariat, bukan musyrik. Ada orang melihat apa yang dari Nabi kita buat obat dibuat musyrik. Nabi Yusuf komisnya disebutkan di Al-Quran juga bagian dari tabarruk. Jadi itu tabarruk itu bagian syariat, bukan kemusyrikan. Bahkan kemarin diriwayatkan di sini masih ada halaman 48. Kadu wa idza tawaddu'an nabi kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Sahabat-sahabat itu kalau Nabi wudu itu berebut, hampir berkelahi. Yaqtatiluna, bahasanya yaqtatiluna bukan kok saling membunuh, bukan, tapi lebih cenderung ke berkelahi merebutkan bekas wudhu Nabi, minta untuk obat berkah hidupnya seperti itu. Dan itu bagian syariat dan itu amalan para sahabat, bukan syirik. Ngomong syirik nambutin Nabi disimpan syirik, enggak. Bahkan disampaikan kemarin satu rambut Nabi lebih apa? Lebih mulia, lebih aku cintai daripada dunia. Jadi bekas wudhu Nabi itu boleh dijadikan sebagai obat. Bahkan para sahabat melaksanakan itu dalam Sahih Muslim. Itu perhatikan ya, itu Nabi, kiasnya orang soleh. Lihat soleh, kanjeng Nabi. Nah kok nek kanjeng Basuni, ya mesti ambune keringat dia lah. Butuh srek, mau ditap-tapan gitu ya. Diombe malah kejang-kejang wonge. Ora suwe mati rumah sakit. Jadi lah, pembunuh
mempercepat kematian. Tapi kalau orang soleh boleh saja. Tapi kalau Nabi ini jelas ya. Jadi artinya ketika ada orang berbuat seperti itu bukan berarti kemudian melakukan kesyirikan, tapi membangun barokah. Kemudian orang yang memakaikan kepala, dan itu saya lihat kebanyakan satu di Madura, dua di daerah Banten. Jadi kalau Banten itu ada orang begini seret, nah ini jelas minta didoakan supaya berkah hidupnya, utangnya lunas, sehat walafiat, ora kere. Nah, loh, ini mau Banten kok, nenek mau Sumsel di panah kere. Nah, itu mudah-mudahan kita semua wudunya, jadi kita bisa berobat dengan air wudhu. Jadi berobat itu dalam syariat macam-macam. Ada yang berobat dengan wudhu, ada yang berobat dengan sholat, ada yang berobat dengan bekal, dengan Quran, dengan madu, dengan muntah, dengan macam-macam. Berobat, cara berobat itu dengan khusyuk, dengan tumbuh, dengan herbal, dan macam-macam. Pokoknya cara berobat dari aspek manapun selama tidak mengandung kesyirikan dibolehkan oleh syariat. Saya ulangi, jadi berobat selama tidak mengandung kesyirikan apa namanya? Diperbolehkan. Kalau mengandung ya tidak boleh. Contoh pergi ke dukun untuk melihat nasibnya, suruh ramal, namanya arrofan. Atau untuk supaya tahu siapa namanya, Kang Apip atau sama judulnya ini mati apa sih, belum lahir, tanya ke Mbah Dukun. Dilihat bla bla bla, dia ngomong jodohmu masih kecantol denger misalnya dan lain sebagainya, maka itu tidak dibolehkan. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari akidah yang bengkok-bengkok, dan Allah Ta'ala muka-muka adewe kita semua artinya senang wudu. Kalau wuduiku insyaallah nek awake sering wudu wajah cerah, hati ibadat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.